Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabi ala sidqi wal wafa amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al qawli wa khutbati khalisan mukhlishan lillah, sahihan fasihan balighan bainan nafi'an li wa liman sami'ahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Liridhu Allah wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan Syekh Imam An-Nawawi al-Miski, sya'ulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waraddallin. Amin. Hadirin kaum muslimin dimanapun Anda berada, alhamdulillah masih dalam kajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan senantiasa terus kita belajar sampai akhir hayat kita. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana kredibilitas seorang guru, maka pada kesempatan hari ini kami akan mengangkat wasiat yang disampaikan oleh Sayyidina Ali kepada para penuntut ilmu. Dalam hal ini tentu saja bagi para murid yang sedang belajar. Banyak sekarang orang-orang yang sedang menuntut ilmu, bahkan di zaman sekarang ini, zaman milenial ini, seolah-olah guru ini satu orang yang hanya diambil ilmunya saja tanpa memperdulikan bagaimana seorang murid itu menghormati gurunya. Padahal kalau kita lihat, banyak orang-orang yang berhasil itu karena memang dia bukan hanya mengambil ilmu, tetapi juga dia memperlihatkan akhlakul karimahnya kepada gurunya. Mungkin kalau kita lihat di zaman dahulu banyak sekali, contohnya muridnya Syekh Khalil Bangkalan, Syekhuna Khalil Bangkalan. Yang ketika itu dalam sebuah kisah, muridnya ini adalah orang yang tidak mampu. Lalu si ayahnya ini mengantarkan ke pondok Syekhuna Khalil, kemudian berkata bahwa, ya Syekh, saya tidak memiliki apapun untuk diberikan, tapi saya titip anak saya, mau di apapun silahkan. Akhirnya apa? Akhirnya si murid ini hanya diberi tugas apa? Diberi tugas setiap jam 2 malam itu menimba air untuk mandi kiainya dan para santri. Dan selama 3 tahun tidak belajar sama sekali, hanya menimba air. Tapi tahu apa yang terjadi ketika si santri ini kemudian diminta oleh ayahnya untuk mengajar, begitu sedih karena bingung apa yang harus saya ajarkan selama saya di pesantren, saya tidak pernah mengaji. Saya hanya menurut atau turut kepada apa kata-kata kiai saya. Di situ kan adab diperlihatkan. Dan ternyata dengan izin Allah, santri Syekhuna Khalil ini, ya, dengan izin Allah walaupun tidak pernah belajar, tapi ketika pulang ke rumah, buka kitab, langsung bisa membaca kitab dan bisa menerangkan kitab tersebut. Masya Allah. Apa itu? Faktor X. Apa takdim seorang murid kepada guru? Nah ini yang sekarang mulai hilang. Sekarang itu menganggap, ya karena mungkin salah gurunya juga ya, ketika terlalu dekat dengan anaknya, sehingga anak ini menganggap bahwa guru ini sebagai teman. Jadi bercandanya itu melewati batas gitu. Padahal kan ada
hal-hal yang memang kita boleh dengan guru kita, tapi ada juga hal-hal yang harus kita kontrol justru. Oh, ini nggak baik. Walaupun memang dalam kitab ini kajiannya lebih kepada tasawuf, tapi di sini saya harap para penuntut ilmu, ya, kita sebagai orang-orang yang sedang menuntut ilmu, ketika kita memiliki guru, wajar kita harus menerapkan praktek yang disampaikan oleh Sayyidina Ali. Baik, sebelum kita menyampaikan wasiat dari Sayyidina Ali, sedikit di sini wa ali ayyang dhuru muallimi bi ainil ikhtiram. Wajib bagi seorang murid memandang gurunya dengan pandangan penuh kemuliaan, penuh penghormatan. Jadi memandang guru itu memandang dengan penuh penghormatan. Oh, beliau itu adalah orang yang telah mengajarkan aku ilmu. Oh, beliau itu yang mengajarkan kepadaku sesuatu ilmu yang bermanfaat untuk kehidupanku nanti kelak. Oh, orang ini adalah orang yang telah mengajarkan aku yang tadinya aku tidak bisa ini, sekarang menjadi bisa ini. Jadi penuh penghormatan. Sekarang itu kan, Masya Allah, anak zaman now itu mandang gurunya aja, aduh, gurunya lagi nerangkan, tantang, teng-teng. Nah ini ya. Nah ini, Masya Allah ini ya, perlu diperhatikan. Kemudian, wa ya'taqida kamal ahliyatihi wa rujhanihi ala tabaqatihi. Dan meyakinkan bahwa guru yang kita ambil ilmunya adalah benar-benar orang yang mampu dan punya kapabilitas. Ya, memiliki kemampuan yang luar biasa. Maka kan tadi yang kemarin kita disuruh mencari guru yang benar-benar jelas kemampuannya. Maka ketika sudah jelas ya kita harus meyakinkan, harus yakin. Nah, kemudian wa kana ba'dul mutaqaddimina idza dhaba ila mu'allimi tasaddaqu bi syai'in. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu ketika mereka pergi ke gurunya kemudian menyedekahkan sesuatu. Nah, ini ya. Pahami kata-kata tasaddaqu bi syai'in. Nih ya. Tasaddaqu bi syai'in. Jadi orang-orang terdahulu itu ketika memiliki guru, mereka datang kepada guru tuh membawa sesuatu gitu, ya. Nah, ini yang luput dari pemahaman sekarang. Apalagi guru itu guru agama, guru Al-Qur'an. Guru yang mengajarkan tentang bagaimana tata cara sholat, bagaimana ibadah, bagaimana membaca Al-Qur'an. Ya, mohon maaf. Saya ingat kemarin jokes yang dikeluarkan oleh Habib Ja'far di media sosial, Masya Allah, ini tamparan sebenarnya bagi kita. Kita mengeluarkan uang untuk les matematika itu sampai ada yang jutaan. Tapi ngundang guru ngaji cuma dibayar 200.000. Nah, itu. Kemarin Habib Ja'far itu bilang seperti ini. Saya ketika itu diundang ngaji. Kemudian berapa per bulannya? Ya sekian, disepakati. Kemudian setelah itu dia pergi ke sebuah villa. Kemudian di villa itu ada anjing. Nah, si orang kaya ini yang belajar kepada Habib Ja'far ini meleskan anjingnya itu per bulan 10 juta, 8 juta. Jadi membayar guru ngaji 2 juta, ngelesin anjingnya 8 juta. Ini sebenarnya apa ya? Sebenarnya kita itu harus lebih berjuang. Oh ya, tuh harus belajar ikhlas Ustadz. Kenapa hanya Ustadz yang suruh ikhlas, sedangkan orang yang ingin mengambil ilmu dari ustadz tersebut tidak belajar ikhlas mengeluarkan apa yang dia punya. Nah, ini hanya sebuah jokes ya, jangan diambil serius ya Bapak Ibu atau hadirin. Ini jokes yang dikeluarkan oleh Habib Ja'far, tapi memang benar. Realitanya sekarang itu orang lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Padahal ketika kita belajar agama, ya kemudian belajar Al-Quran, belajar tentang agama kita, itu bukan hanya berguna di dunia, tapi sampai akhirat ila yaumil qiyamah, bahkan ketika kita masuk surga. Nah ini ya, artinya yuk kita sama-sama perhatikan. Nah, jadi orang-orang dulu itu sudah terbiasa ketika pergi ke gurunya, tasaddaqu bi syai'in. Nah, bersedekah dengan sesuatu, ada yang membawa beras, segala macam, apa yang dia punya. Tentu saja yang bagus ya. Kan nggak mungkin ngasih kepada seorang guru beras busuk gitu ya. Atau misalkan roti kemarin yang sudah bulukan.
Kan nggak gitu ya. Pahami kata-kata tasoddaqo. Dan hampir semua di dalam Al-Quran juga ketika membicarakan tentang sedekah, ya, itu sudah pasti yang namanya sedekah itu harus yang berkualitas. Gitu. Sekarang itu orang beranggapan, sedekah mah seadanya. Bukan seadanya. Semampunya, tapi yang sekira-kira pantas gitu ya. Dapat dipahami itu. Nah, ini artinya apa? Ketika pentingnya seorang guru dalam kehidupan, ketika kita menghormati seorang guru, orang-orang terdahulu itu ya, ulama-ulama terdahulu kepada gurunya. Bahkan kalau kita lihat ada siapa ya? Seorang arif, ya, seorang yang bijaksana yang mereka itu Masya Allah luar biasa ta'adim kepada guru-gurunya itu, Masya Allah. Ya, sampai sekarang juga kan banyak. Bahkan kalau kita lihat Kiai Haji Arwani Kudus itu adalah muridnya Syekh Khalil Bangkalan. Itu ketika beliau ingin bertemu dengan Syekhona Khalil, kemudian membawa apa? Membawa beras. Berasnya dipikul sendiri. Tidak menyuruh orang. Masya Allah, takdimnya seorang murid kepada gurunya. Nah, ini yang seakan-akan hilang. Waqala, kemudian si murid ini berdoa, Allahumma sur aibi muallimi, ya Allah, tolong tutupi aib guru kami, tolong tutupi aib guruku, anni, wala tadhhab barakatu ilmihi minni, dan jangan sampai engkau menghilangkan berkah ilmunya dariku. Tuh, Masya Allah. Orang-orang dulu tuh berdoanya gitu. Berdoa mudah-mudahan, ya Allah, engkau tutup aib guruku dari pandanganku. Kemudian, ya Allah, engkau jangan sampai menghilangkan keberkahan ilmunya dariku. Artinya apa? Kita terkadang lupa bahwa ilmu itu bermanfaat manakala kita juga menghormati guru kita. Disitulah kita dapat keberkahan ilmu. Terkadang ada orang yang pesantrennya hanya sebentar, tapi Masya Allah karena berkah ilmunya luar biasa. Ini yang sering dilupakan. Nah, ini harus para guru harus menjelaskan ini kepada murid-muridnya, betapa pentingnya kita menghormati guru-guru kita. Nah, baru di sini warawaina an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Dan kami mengambil pendapat yang disampaikan oleh Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Abi Thalib karamallahu wajhah. Qala, beliau berkata, min haqqil muallimi 'alaika an tusallima 'alan nasi 'amatan wa takhussuhu dunahum bi tahiyyatin. Di antara hak seorang guru terhadapmu, jadi di antara hak seorang guru atas kamu, mohon maaf. Jadi di antara hak seorang guru atas kamu, antusallima 'alan nas, yaitu yang pertama ketika kita masuk majelisnya, maka ucapkan salam untuk semuanya. Assalamualaikum. Nah, setelah itu langsung salim, kemudian juga mengucapkan salam lagi ke gurunya secara khusus. Assalamualaikum ya Syekh, Assalamualaikum ya guru, Assalamualaikum ya Ustadz. Gitu. Ini adalah wasiatnya Sayyidina Ali. Nah, ini yang jarang. Kadang ada orang yang sekarang itu masuk majelis atau mungkin masuk kelas, lupa mengucapkan salam. Ada anak yang main celonong boy saja. Nah, ini gimana? Wajar sekarang itu anak-anak zaman generasi Z ini. Generasi Z ya. Nah, zaman milenial itu. Masya Allah itu masuk kelas main selonong. Tanpa ada adab segala macam. Ini gimana? Justru orang tua itu harus khawatir ketika anaknya tidak berakhlak. Bukan khawatir ketika anaknya gak bisa matematika, atau gak bisa bahasa Inggris, atau gak bisa apa gitu ya. Itu ya Allah ya Rabbana. Ya. Jadi lebih khawatir lagi ketika anak kita tidak memiliki adab. Maka adab is number one sebenarnya. Saya yakin kok ketika anak beradab, dengan sendirinya dia akan rajin, dengan sendirinya dia akan tahu. Dan dengan sendirinya pun orang-orang yang beradab itu memiliki sopan santun, dia paham kok bahwa belajar itu bukan hanya belajar agama, tapi juga pelajaran-pelajaran umum yang lainnya itu akan berguna bagi kehidupannya. Yakin? Ya, ketika orang tersebut memiliki akhlakul karimah, maka yakin
pengetahuan yang dia dapatkan akan berguna bagi kehidupannya. Maka dia tidak akan pilih-pilih. Nah sekarang itu orang tua itu lebih menuntut, oh anaknya harus bisa ini, bisa ini. Dia lupa menuntut kepada anaknya untuk bagaimana bersikap, bagaimana berakhlak. Akhlak kepada orang tuanya, akhlak kepada gurunya, akhlak kepada sesama, akhlak dengan siapapun itu. Nah ini, ya, Masya Allah. Kemudian wa antajlis amamahu. Kemudian duduk di depan gurunya. Memperhatikan, datang duduk. Wala tasyiranna indahu biyadika, dan jangan memberikan isyarat dengan tangannya. Misalkan, ada kan sekarang tuh anak itu dengan gurunya itu karena apa ya, mungkin kedekatan atau segala macam, atau mungkin ya, nah ini ya, pakai syarat, atau mungkin manggil gurunya tuh. Itu kan adab. Ya. Jadi jangan memberikan isyarat dengan tangan kepada gurunya, memanggil, menunjuk sesuatu atau apapun itu. Wala tagmizan bi'ainika, atau jangan mempermainkan mata ya. Jadi mempermainkan kedua mata di hadapan gurunya. Jadi main mata dengan gurunya. Nah, atau misalkan kan ada ya sekarang ya. Jadi mungkin ya inilah. Kenapa sih Sayyidina Ali berkata seperti itu? Itu guru kita loh. Itu orang yang mengajarkan ilmu kepada kita. Masa kita main mata dengan guru kita sendiri? Kemudian wala taqulanna qala fulanun khilafan liqaulika. Jangan sekali-kali mengucapkan di hadapan guru kita, apa Pak? Kemarin saya nggak dengarnya nggak kayak gitu beda. Atau kata guru itu mah nggak gitu Pak, kok Bapak beda sendiri ini tuh. Jangan bilang seperti itu. Ya. Ini apa sih yang ditanamkan? Kesopanan kita, adab kita. Wala taghtabanna indahu ahdan, dan jangan saling menggunjing dengan seseorang di hadapan guru kita. Ini ngomongkeun batur cek Sunda nama. Jadi ada guru kita lagi gibah. Masya Allah. Ini kadang-kadang kan ya kita lihat di majelis-majelis talim ibu-ibu kadang-kadang gitu ya. Yang ceramah-ceramah, yang di belakang ngomongin tetangganya. Awas ya ibu, jangan gitu ya. Ngaji yang ngaji ya. Masa ngaji datang ke majelis taklim malah ngomongin tetangganya, ngomongin siapa gitu ya. Gak usah. Kemudian wala tusyawiru jalisaka fi majlisi, jangan bermusyawarah di majelisnya. Jadi ketika kita lagi mendengarkan guru kita menerangkan, ini jangan ngobrol maksudnya. Malah minta pendapat. Jangan. Bayangkan ya, bagaimana luar biasanya Sayyidina Ali. Maka wajar Rasulullah SAW mengatakan apa? Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku adalah gudang ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Artinya apa? Begitu banyak ilmunya Sayyidina Ali, karena beliau memang benar-benar mengambil ilmu itu ketika mengambil ilmu, belajar serius dan memperhatikan akhlak-akhlak seperti ini. Bagaimana mungkin menyerap ilmu kita, orang guru kita lagi nerangkan, kita malah ngobrol sendiri, malah asik sendiri. Kita lagi datang ke pengajian, malah ngobrol sendiri, yang di depan ngobrol, di belakang ngobrol. Gitu ya. Nah ini kita tuh lagi belajar ilmu, memperdalam ilmu. Kemudian wala takhudhu bi thawbi idza qama, jangan menarik pakaiannya ketika mau berdiri. Ya, sekarang kan ada murid ya yang ketika gurunya mau berdiri tarik-tarik gitu ya. Kemudian wala talhali idza kasala, jangan bertanya ketika guru kita itu lagi malas untuk menjawab sesuatu. Oh, mungkin ya namanya juga guru kan manusia. Guru juga manusia, punya rasa, punya hati. Artinya apa ya? Mungkin ketika itu gurunya lagi sedang bad mood mungkin ya. Karena mungkin terlalu banyak hutang dan tagihan kesana kemari. Jadi jangan sampai kita bertanya ketika guru kita memang sedang tidak baik-baik saja. Nunggu nanti kalau memang sudah situasi dan kondisinya lebih baik. Kemudian wala taridu an ay tasba'a min tuli suhbatihi. Terus jangan sampai bosan. Jangan sampai bosan apa? Jangan sampai kita itu bosan udah belajar lama,
Ini kadang ada orang, aku mah bosan belajar sama si guru itu, belajar, tapi gak bisa-bisa. Tahukah kita Ibnu Hajar, ya, ketika itu dalam sebuah riwayat kan sampai 25 tahun itu nggak masuk-masuk ilmunya. Kenapa diberi nama Ibnu Hajar? Karena dapat hidayah dari batu yang ketika itu, ketika dia sudah menyerah tapi mendapatkan petunjuk dari Allah, akhirnya batu yang segitu kerasnya terkena tetesan air bisa akhirnya cek Sundana madeklok gitu ya. Oh, apalagi kepala saya ketika itu dia langsung pulang dan belajar lagi. Di situ Allah bukakan pintu kemudahan untuk mendapatkan ilmu. Ini jangan pernah bosan. Alhamdulillah kita di sini di Asalam ada Habib Syarif Muhammad Idrus. Masya Allah luar biasa. Ya. Masa kalau jadi sekarang mah ganti, jangan gini. Tak bosan-bosan aku memandangmu. Jangan gitu sekarang mah. Diganti. Tak bosan-bosan aku mengambil ilmu dari guruku. Gitu ya. Kumaha we eta mah. Dan ditutup dengan kata-kata dari pengarang kitab ini yaitu Imam Nawawi, wa yabagi ayyata adaba bihadhil khisal allati ursida ilaihi ali karamallahu wajha. Sudah seharusnya kita mengambil praktek adab yang telah disampaikan oleh Sayyidina Ali tadi. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan petunjuk. Wa yurid ghaibatu syaikhi in qadara. Dan ketika kita tahu ada aib guru kita. Oh, kita teh punya guru lah, guru kita teh punya aib. Sebisa mungkin kita tutupi aib itu. Ya, kalau memang di sini fa in ta'adaru alaihi radda fariqu dzalikal majlis. Kalau memang kita sudah tidak bisa menerima itu, ya udah kita tinggalkan majlis itu tanpa berkomentar apapun. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, saya masih ingat perkataan guru saya Kiai Haji Hasan Hasibuan. Beliau masih ada sekarang di Tambak Beras Jombang. Beliau pimpinan Pondok Pesantren As-Saidiyah 2. Menantu dari Kiai Haji, guru kami juga, Kiai Haji Amanah Abdul Rahim, As-Saidiyah Pusat. Ketika kami mengaji, ikut ngaji Ihya Ulumuddin, karyanya Imam Ghazali. Yang teringat di dalam telinga saya, beliau menyampaikan Kiai Haji Hasan Hasibuan. Para santri, pakai bahasa Jawa. Para santri, ne awakmu ngerti gurumu iku salah. Jadi ketika kita tahu guru kita itu salah, maka jangan sampai kita menggunjing, ojo sampai ngomong, ojo sampai menggibahi. Jangan sampai ngomongin. Yang penting bagi kita, kata beliau, yang penting bagi murid itu adalah ambil ilmunya, buang yang buruknya. Gitu. Jadi saya masih ingat kata-kata beliau, ketika seorang guru itu memiliki salah atau memiliki aib tadi ya, sudah nggak usah diobrolkan aibnya. Tutup aibnya. Ya. Yang penting bagi kita ambil ilmunya. Yang lainnya ketika ada keburukan ya jangan dicontoh. Ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita sebagai para penuntut ilmu atau kaum muslimin dimanapun berada yang sekarang serang haus ilmu, sedang berguru kepada seseorang, tolong jaga adab kita kepada guru-guru kita, karena itu adalah kunci keberhasilan kita menuntut ilmu, sehingga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistiqomahan dalam menjalankan ibadah, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.